Jokowi tebar insentif untuk kembangkan EBT. Investor, yuk merapat. Kabar baik dari pemerintah yang telah lama dinanti akhirnya datang juga. Jokowi resmi menyiapkan draft aturan baru untuk insentif bagi pengembangan EBT. Hal ini salah satunya ditujukan untuk suplai listrik ke PLN yang sebelumnya berasal dari fosil dan batu bara bisa dialihkan ke energi ramah lingkungan. Dengan potensi energi terbarukan yang besar, sudah saatnya Indonesia bangkit menguasai pasar EBT. Contohnya negara Eropa dan Cina yang maju pesat dalam produksi kendaraan listrik akibat subsidi pemerintah. Sudah saatnya pemerintah pusat memberi perhatian besar bagi transisi energi lewat sejumlah aturan baru. Tak hanya memberikan keringanan pajak bagi masyarakat saja, tapi menyiapkan sejumlah aturan baru bagi investor. Seperti halnya Undang-Undang Omnibus Law yang memudahkan iklim investasi. Khusus energi ramah lingkungan juga harus ada regulasi yang jelas, menguntungkan dan memudahkan yang dibuat jauh-jauh hari. Sebelumnya dilansir cnnindonesia.com, pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo menyiapkan aturan energi baru dan terbarukan. Belait itu mengenai pembelian tenaga listrik EBT oleh PT PLN atau Persero. Untuk menarik minat investor dalam mengembangkan EBT ini, Presiden Jokowi dalam draft Perpres EBT yang diterima oleh CNBC Indonesia menebar banyak insentif baik fiskal maupun non-fiskal. Pasal 25 draft Perpres EBT ini menyebutkan, dalam melaksanakan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan diberikan insentif dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal. Adapun insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa: pertama, fasilitas pajak penghasilan berupa tax holiday atau tax allowance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Kedua, fasilitas impor berupa pembebasan pajak pertambahan nilai impor, bea masuk, dan pengecualian atas pajak penghasilan pasal 22 impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai, kepabeanaan, dan pajak penghasilan. Ketiga, fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan kegiatan usaha panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak bumi dan bangunan. Keempat, dukungan eksplorasi panas bumi dan atau penyediaan data dan informasi panas bumi dan atau kelima, dukungan pembiayaan khusus dan atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah. Untuk insentif non-fiskal, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terang pasal 25 draft Perpres itu. Sementara itu pasal 28 menyebutkan pasal 28 dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum ditetapkan. Menteri atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau pemerintah daerah wajib menetapkan ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan kewenangannya dimaksud paling lama 1 tahun setelah peraturan presiden ini mulai berlaku. Adapun dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah ada namun perlu penyesuaian. Menteri atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau pemerintah daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 tahun setelah peraturan presiden ini mulai berlaku. Kembali lagi pada suplai listrik yang sudah seharusnya beralih ke energi bersih. Kalau perlu ada sanksi juga di samping insentif, pemerintah harus serius menggodok aturan pajak karbon. Jadi keuangan negara tidak jebol dengan hanya pemberian insentif, sementara industri berbahan fosil dan batu bara masih masif dilakukan. Semoga di bawah kepemimpinan Jokowi akan ada perubahan besar bagi pemanfaatan EBT di negeri ini. Artikel ini ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jokowi tebar insentif untuk kembangkan EBT. Investor, yuk merapat. Kabar baik dari pemerintah yang telah lama dinanti akhirnya datang juga. Jokowi resmi menyiapkan draft aturan baru untuk insentif bagi pengembangan EBT. Hal ini salah satunya ditujukan untuk suplai listrik ke PLN yang sebelumnya berasal dari fosil dan batu bara bisa dialihkan ke energi ramah lingkungan. Dengan potensi energi terbarukan yang besar, sudah saatnya Indonesia bangkit menguasai pasar EBT. Contohnya negara Eropa dan Cina yang maju pesat dalam produksi kendaraan listrik akibat subsidi pemerintah. Sudah saatnya pemerintah pusat memberi perhatian besar bagi transisi energi lewat sejumlah aturan baru. Tak hanya memberikan keringanan pajak bagi masyarakat saja, tapi menyiapkan sejumlah aturan baru bagi investor. Seperti halnya Undang-Undang Omnibus Law yang memudahkan iklim investasi. Khusus energi ramah lingkungan juga harus ada regulasi yang jelas, menguntungkan dan memudahkan yang dibuat jauh-jauh hari. Sebelumnya dilansir cnnindonesia.com, pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo menyiapkan aturan energi baru dan terbarukan. Belait itu mengenai pembelian tenaga listrik EBT oleh PT PLN atau Persero. Untuk menarik minat investor dalam mengembangkan EBT ini, Presiden Jokowi dalam draft Perpres EBT yang diterima oleh CNBC Indonesia menebar banyak insentif baik fiskal maupun non-fiskal. Pasal 25 draft Perpres EBT ini menyebutkan, dalam melaksanakan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan diberikan insentif dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal. Adapun insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa: pertama, fasilitas pajak penghasilan berupa tax holiday atau tax allowance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Kedua, fasilitas impor berupa pembebasan pajak pertambahan nilai impor, bea masuk, dan pengecualian atas pajak penghasilan pasal 22 impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai, kepabeanaan, dan pajak penghasilan. Ketiga, fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan kegiatan usaha panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak bumi dan bangunan. Keempat, dukungan eksplorasi panas bumi dan atau penyediaan data dan informasi panas bumi dan atau kelima, dukungan pembiayaan khusus dan atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah. Untuk insentif non-fiskal, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terang pasal 25 draft Perpres itu. Sementara itu pasal 28 menyebutkan, pasal 28 dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum ditetapkan. Menteri atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau pemerintah daerah wajib menetapkan ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan kewenangannya dimaksud paling lama 1 tahun setelah peraturan presiden ini mulai berlaku. Adapun dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah ada namun perlu penyesuaian. Menteri atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau pemerintah daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 tahun setelah peraturan presiden ini mulai berlaku. Kembali lagi pada suplai listrik yang sudah seharusnya beralih ke energi bersih. Kalau perlu ada sanksi juga di samping insentif, pemerintah harus serius menggodok aturan pajak karbon. Jadi keuangan negara tidak jebol dengan hanya pemberian insentif, sementara industri berbahan fosil dan batu bara masih masif dilakukan. Semoga di bawah kepemimpinan Jokowi akan ada perubahan besar bagi pemanfaatan EBT di negeri ini. Artikel ini ditulis oleh Niha Alif di siwar.com.
Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.